Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 19 ayat 16b sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan. Di atas kayu salib itu bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Saudara yang dikasihi Tuhan, Golgota itu adalah kata dalam bahasa Ibrani. Sementara dalam bahasa Aramik, artinya tengkorak, skull. Lalu diterjemahkan dalam bahasa Latin, itu Calvary. Begitu. Jadi saya mau beritahu, tempat ini, Golgota ini, letaknya ini adalah di luar kota Yerusalem. Kota Yerusalem itu dikelilingi dengan tembok. Jadi orang harus keluar dulu di pintu gerbangnya, lalu pergi ke tempat yang namanya Golgota. Makanya disebut ayat 17, ia pergi keluar. Itu maksudnya. Jadi bukan di dalam kota Yerusalem. Karena hukum Taurat mengatakan bahwa execution atau pembunuhan, penyiksaan tidak boleh dilakukan di dalam kota Yerusalem. Kota Yerusalem terlalu kudus. Itu sebabnya Yesus dihukum mati di Golgota. Jadi dipakai istilah di luar gerbang, ia pergi keluar. Tempatnya itu tidak begitu jauh dari kota. Dan Golgota itu adalah tempat di mana jalan utama berada. Jadi setiap orang yang lalu lalang ingin pergi ke Yerusalem atau keluar ke Yerusalem, mereka akan melalui tempat yang bernama Golgota. Itu satu ya. Kemudian saudara, Golgota itu tempatnya berada di sebuah perbukitan. Jadi dari jauh orang sudah melihat bahwa narapidana itu dihukum mati di Golgota. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau memperhatikan dalam Alkitab yang baru saja saya bacakan tadi, dalam Yohanes 19 ayat 19, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu bunyinya Yesus orang Nazaret. Kemudian dikatakan Raja orang Yahudi, ya. Kemudian ayat 20, banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Inilah bahasa yang digunakan orang pada waktu itu. Bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Apa maksudnya? Pilatus menulis Yesus Raja orang Yahudi, Yesus dari Nazaret. Jadi di Golgota, yang dikatakan letaknya dekat dengan Yerusalem,
di Golgota yang merupakan jalan utama di mana orang lalu lalang, di Golgota yang merupakan sebuah bukit di mana orang bisa melihat dengan jelas sekali Yesus disalibkan. Kemudian ada tulisan di situ yang berkata Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Tulisan ini disuruh dipasang oleh Pilatus. Kenapa, saudara? Karena tulisan ini ingin meneguhkan atau menyatakan kepada orang-orang yang lalu lalang di tempat itu, engkau lihat, ada orang yang namanya Yesus dari Nazaret. Dia mengaku sebagai raja orang Yahudi. Dan Pilatus ingin mengatakan inilah hukuman yang pantas yang diterima oleh orang yang membangkang kepada pemerintah yang sah. Inilah hukuman yang pantas yang diterima oleh orang yang ingin menggulingkan pemerintah yang sah. Yang mengatakan dia adalah orang sebagai raja. Dia orang Nazaret yang memproklamirkan diri sebagai raja untuk menantang kekuasaan pemerintah yang sah. Jadi saudara, tulisan itu sengaja ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Supaya semua orang mengerti inilah hukuman yang pantas diterima orang yang melakukan kejahatan subversif menentang pemerintah. Saudara bisa mengerti sekarang apa yang sudah saya sampaikan dalam beberapa pokok ini. Jadi Yesus sengaja ditaruh di Golgota itu, di tempat di mana orang lalu lalang untuk mempermalukan dia. Yesus sengaja ditaruh di Golgota yang berada di puncak atau di sebuah ketinggian, supaya semua orang melihat dia, bahwa ini adalah orang yang bukan saja penyesat, tapi dia sedang membawa sebuah pemberontakan kepada pemerintah. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Golgota ini menjadi sebuah tempat yang sangat mempermalukan Yesus. Dia dihukum dengan hukuman yang sangat tidak manusiawi, dan dia dipermalukan di atas salib tersebut. Sedikit saya bahas tentang Golgota. Golgota ini dikatakan tadi, saya bilang dalam bahasa Aramik, itu artinya skal atau tengkorak. Memang kalau saudara pergi ke Golgota, pada waktu itu, tempat itu bentuknya memang seperti tengkorak. Ada juga yang menafsirkan tempat itu adalah tempat di mana tengkorak-tengkorak dikuburkan. Begitu. Tapi sebenarnya pemakaian kata Golgota itu adalah singular. Jadi artinya hanya satu tengkorak. Ada yang menafsirkan Golgota itu adalah tempat di mana tengkoraknya Adam dikuburkan. Tetapi saudara, ada kesaksian dari Perjanjian Lama bahwa di tempat itu adalah tempat di mana Daud menguburkan tengkorak daripada Goliat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab katakan dalam Kejadian 3 ayat 15. Proto-evangelium. Nubuatan pertama tentang Yesus Kristus dikatakan oleh Allah sendiri. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan wanita ini dikatakan akan menghancurkan kepala dari keturunan ular atau keturunan iblis. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan,
manusia saat itu berpikir mereka sudah bisa meredam kekristenan, mereka sudah bisa menghancurkan iman orang percaya. Mereka bisa membunuh pemimpinnya Yesus Kristus. Yang kemudian hari, saudara, bukan hanya mereka membunuh Yesus. Bahkan dikatakan oleh Alkitab mereka berusaha memberikan kabar bohong tentang mayat Yesus yang dicuri. Lalu kemudian sejarah membuktikan sesudah kota Yerusalem dihancurkan, Kaisar Hadrian membangun tempat penyembahan berhala di tempat di mana Yesus disalibkan untuk dewa Afrodit, dewa orang Yunani. Jadi dia ingin menajiskan tempat tersebut. Artinya apa? Dia ingin menghapuskan memori tentang Yesus dari kehidupan orang percaya, dari pengikut-pengikutnya. Mereka ingin selama-lamanya iman Kristen itu tidak akan diingat lagi. Saudara lihat di sini bagaimana kekuatan-kekuatan dunia ini dan kuasa gelap ingin menghancurkan iman Kristen. Pertama, mereka berpikir bahwa di Golgota mereka bisa mengalahkan Yesus. Mereka bisa mempermalukan Yesus. Mereka bisa menyatakan bahwa Yesus ini adalah orang yang tidak berdaya dan semua pengikutnya engkau percuma mengikut Yesus. Karena Yesus itu hanyalah seorang tokoh yang mempunyai impian di siang bolong, tukang mimpi. Mana bisa engkau menjadi raja? Mana bisa engkau menggulingkan pemerintahan yang sah? Tetapi saudara, saya ingin katakan kepadamu, Kejadian 3 ayat 15 berkata bahwa Allah sendiri sudah memberikan firman-Nya bahwa keturunan dari seorang wanita akan menghancurkan kepala si iblis. Di mana itu terjadi? Di Golgota. Saya sudah katakan tadi, saudara, ketika Daud menghancurkan Goliat, Daud menguburkan kepala Goliat di tempat yang sama. Tengkoraknya dihancurkan, ditanam di situ. Daud membunuh Goliat. Dia mengalahkan kekuatan Goliat yang besar. Saudara tahu cerita Daud dan Goliat. Di mana itu tempatnya? Dikuburkan di Golgota. Di kemudian hari, seorang keturunan Daud yang bernama Yesus Kristus, dia menghancurkan kepala ular si iblis itu di Golgota. Di mana tempatnya saya ingin tunjukkan kepada saudara ayat tersebut. Kolose 2 ayat ke-15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Golgota, Alkitab katakan, Paulus menjelaskan hal pertama yang Allah lakukan untuk memberikan pengampunan kepada manusia adalah yang pertama, dari segi legal aspek, hukum yang berlaku, di mana hutang dan hukuman di-cancel, dibatalkan. Di mana itu? Di Golgota. Ketika Yesus mematahkan, menghancurkan tengkorak atau kepala daripada si iblis. Hal yang kedua yang Paulus katakan, di Golgota, di kayu salib, itu terjadi pemulihan hubungan antara manusia dan Allah. Golgota bukan tempat yang mempermalukan Yesus, tapi Golgota adalah tempat di mana Yesus melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Ini menunjuk kepada kekuasaan di balik pemerintah, bukan pemerintah secara jasmani. Yesus tidak mengalahkan pemerintah-pemerintah secara jasmani,
karena gampang saja mengalahkan mereka, Yesus melucuti kekuasaan di balik yang berlaku atau yang bekerja di antara pemerintah-pemerintah yang ada. Dan dikatakan oleh Alkitab, Golgota bukan tontonan mempermalukan Yesus, tapi tempat di mana kemenangan itu dinyatakan. Amin. Saudara katakan amin. Golgota adalah tempat yang Allah pakai untuk mempermalukan iblis dan kekuatannya. Kejadian 3 ayat 15 digenapi. Jadi di dalam salib, saudara, Yesus sudah melucuti kekuasaan-kekuasaan pemerintah dari iblis. Ingat, Paulus pernah berkata di dalam Efesus 6 ayat 12, yaitu pemerintah-pemerintah kuasa kegelapan. Dia bicara mengenai spiritual authority, kekuasaan rohani yang mengikat orang-orang sebenarnya yang berada di luar Yesus. Mereka terikat dengan kekuatan-kekuatan di luar Allah. Dan Paulus katakan di Golgota, Yesus sudah menyalibkan dosa tersebut. Sehingga Allah bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi memulihkan hubungan kita. Dan Allah juga secara lengkap menghancurkan dan menolak dosa tersebut. Sekali lagi saya mau nyatakan, di Golgota, sejauh timur dari barat, dijauhkan Tuhan dosa dan pelanggaran kita. Di tempat itulah kuasa Yesus mengambil alih setiap kekuatan rohani atau spiritual darkness yang sedang mengikat manusia berdosa. Dan di Golgota, Yesus menghancurkan kepala dari iblis itu sesuai dengan nubuatan Alkitab. Ia melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas kita. Golgota adalah tempat kemenangan. Percayakah engkau kepada salib Yesus? Salib itu terlihat hina di mata orang. Salib itu terlihat menjijikkan di mata orang. Tapi salib itu membawa keselamatan, membawa kesembuhan, membawa kemenangan kepada orang yang mengakui pekerjaan Yesus Kristus. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.